Welcome back to my English channel. Okay, everybody. In this occasion, I will give you the explanation talking about abilities and willingness. Selamat datang di channel Bahasa Inggris saya yang pada kesempatan kali ini kita berbicara tentang abilities and willingness. This material usually for the student in the grade of 8 for junior high school. Jadi biasanya topik pelajar ini akan diajarkan di kelas 8 SMP. In this occasion, the first topic we will talk about abilities. Abilities able, mampu, bisa, sanggup. Nah, this the meaning in Indonesia. Jadi abilities itu menyatakan kemampuan. Ability is something that you can do or can't do in a particular situation. Jadi ability itu mengungkapkan kemampuan atau ketidakmampuan kamu atau orang lain untuk melakukan sesuatu hal pada situasi tertentu. For example, ya contoh being able to lift something heavy or find somewhere you are looking for. Contohnya kemampuan untuk mengangkat sesuatu yang berat atau menemukan suatu tempat yang sedang kamu cari. Itu termasuk ability, kemampuan ya. So, in this occasion, if we express about ability, we can use the modal in English can or could. Nah, pada kesempatan kali ini jika kita untuk mengungkapkan kemampuan ability, ada kata modal dari bahasa Inggris yang sering digunakan yaitu kata can atau could. For can or cannot, jadi kata can itu artinya bisa, cannot itu artinya tidak bisa untuk mengucapkan atau menunjukkan kemampuan di masa sekarang. But could or could not, tapi kalau kamu untuk menyatakan kemampuan kamu, ability kamu atau ketidakmampuan kamu di masa lampau, kamu tidak pakai can, tapi kamu akan pakai could. Artinya sama, tapi waktunya berbeda. Oke, that's about ability. Itu tentang ability dengan modal yang digunakan untuk membuat kalimat menyatakan kemampuan. Oke, guys. Look at the pattern talking about abilities. Lihat pola untuk membuat kalimat yang menyatakan kemampuan kita itu. Ada subjek, ada can atau cannot, baru verb one. Verb one itu kata kerja bentuk pertama. Yang manakah itu kata kerja bentuk pertama? Seperti yang kamu lihat di kamus. Tidak ada penambah akhiran s, tidak ada penambah akhiran ed, ataupun penambah akhiran ing. Jadi murni. So, this is for the present. Jadi pakai can atau cannot itu untuk menyatakan kemampuan di masa sekarang. Could or could not itu menyatakan kemampuan kita di masa lampau. Pakai could atau could not. Nah, can or could can be replaced with be able to. Nah, katanya kata can atau could itu bisa digantikan dengan kata be able to. Nah, yang masalahnya di be able itu adalah artinya sama dengan can atau could. Tapi ketika disuruh mengganti, the problem comes the word be. Masalahnya muncul dari kata be tadi. Nah, kamu sering membuat be itu ya be. Sementara be itu harus kamu ganti dengan to be. To be yang kamu ketahui itu ada is, am, are untuk present. Was dan were untuk masa lampau. Jadi kalau kata sebelumnya pakai can, kalau kamu menggantinya dengan be able to, kamu harus gunakan is, am, atau are sesuai dengan subjeknya. Jangan pula kamu kata be, setelah be pakai is, salah. Be itu hilang, tapi diganti dengan is, diganti dengan am, atau diganti dengan are. Kalau can, kalau could, be itu kamu ganti dengan was atau were. Jadi be able itu adalah pengganti kata can. Nah, yang masalah be itu to be. To be itu ada 3 di present dan ada 2 di past. Okay, here the following are expression to ask for and provide information about person's capability. Nah, capability, lihat di sini adalah ungkapan yang menanyakan kemampuan seseorang, memberi jawaban atau menyatakan tidak mampu. Nah, ini ada dia asking about a person's capability. Capability dengan ability itu sama aja. Can you do it? Can you fix it? Nah, bisa kamu melakukannya? Bisa kamu memperbaikinya? Lihat kata can. I can fix it.
Can you, Wisnu? Saya tidak bisa memperbaikinya. Bisa nggak kamu, Wisnu? Do you think we can finish this assignment on time? Menurut kamu, bisakah kita menyelesaikan tugas ini tepat waktu? Nah, itu contoh ya, menanyakan kemampuan seseorang. Nah, di sebelah kanannya, di atas, don't worry. Frying fish is just little like frying chicken. Itu menyatakan mampu, tapi dia nggak pakai can. Ya, don't worry itu menyatakan mampu. Yes, I can. Nah, itu jelas. Ya, bisa. Let me fix it. Nah, biar saya memperbaikinya. Sure, leave it to me. Tentu, tinggalkan aja itu untuk saya. Yes, we can. Nah, itu menyatakan dia mampu. Nah, di bawah, providing information about person's incapability. Kalau in kemarin ada awalan this. This itu artinya tidak. Kalau di sini in juga artinya tidak. Itu termasuk awalan dalam bahasa Inggris. Sorry, I can't do it. Maaf ya, saya tidak bisa melakukannya. I don't think we can solve the problem ourselves. Saya tidak kira kita bisa menyelesaikan masalah kita sendiri. Nah, tidak mampu. The students are not sure they can finish their experiments on time. Nah, para siswa itu nggak yakin bisa melakukan eksperimennya tepat waktu. Nah, di sini itu contoh yang menyatakan tidak mampu. Here some example tuh. Ini beberapa contoh juga. Nah, saya setarakan antara can, cannot dengan be able to. Lihat sebelah kiri, lihat sebelah kanan yang di tengah. Lihat yang ungu dan lihat yang kuning artinya sama. Cuma satu sebelah kiri pakai can, cannot atau could not. Nah, di sebelah kanannya pakai be able to. Kalau misalnya kamu disuruh mengganti, gantilah kalimat ini dengan menggunakan kata be able to. Kamu bisa lihat contohnya di sebelah kanan yang warna kuning. Tiara can't swim. Nah, Tiara nggak bisa berenang. Sama artinya dengan Tiara is not able to swim. Atau can you cook rice? Bisakah kamu memasak nasi? Sama artinya are you able to cook rice? Dan seterusnya. Perhatikan contohnya sampai ke bawah. Here the example of ability or disability in the picture. Nah, sebelah kiri itu menyatakan mampu. Sebelah kanan gambarnya menyatakan tidak mampu. Look at the girls can dance, balinese dance. Nah, sebelah kiri itu para anak-anak perempuan itu bisa menarikan tari Bali. Di sebelah kanan, the boy cannot swim or the boy is not able to swim. Lihat tuh. Dedeknya nangis, nggak bisa berenang. Dia incapabilities, berarti dia nggak sanggup. The second example, the boy can play guitar or the boy is able to play guitar. Nah, anak laki-laki itu bisa main gitar. On the right, di sebelah kanan, the woman cannot drive the car. Atau the woman is not able to drive the car. And the last example in the picture, lihat contoh paling bawah. The baby can drive toys car. Nah, anak bayi perempuan itu bisa loh mengendarai mobilan or on the right atau di sebelah kanan. I can't ride a bike. Nah, dia lihat saya tidak bisa mengendarai sepeda. Itu udah jelas dia tidak mampu. Sama dengan saya juga nggak bisa mengendarai sepeda, tapi saya bisa mengendarai sepeda motor. Saya juga bisa mengendarai mobil. Itulah susahnya. Kenapa waktu kecil nggak belajar, nggak punya mobil, nggak punya motor, sepeda. Nah, jadi tak belajar. Ketika punya motor langsung bisa mengendarai sepeda motor. So I can ride motorcycle or I can drive a car, but I cannot ride a bike. Nah, itu dia. Saya nggak bisa mengendari naik sepeda. In this occasion, the first topic we will talk about abilities. Abilities able mampu, bisa, sanggup. Nah, this the meaning in Indonesia. Jadi abilities itu menyatakan kemampuan. Ability is something that you can do or can't do in a particular situation. Jadi ability itu mengungkapkan kemampuan atau ketidakmampuan kamu atau orang lain untuk melakukan sesuatu hal pada situasi tertentu. For example, ya contoh being able to lift something heavy or find somewhere you are looking for. Contohnya kemampuan untuk mengangkat sesuatu yang berat atau menemukan suatu tempat yang sedang kamu cari. Itu termasuk ability.
kemampuan ya. So in this occasion, if we express about ability, we can use the modal in English can or could. Nah, pada kesempatan kali ini jika kita untuk mengungkapkan kemampuan ability, ada kata next. Di contoh pertama itu menggunakan dan could. Ini contoh juga artinya sama dengan contoh yang pertama tapi menggunakan be able to. Lihat yang di garis bawahi. Can diganti dengan be able to. Cara menggantinya to be-nya coba diperhatikan ya. Oke. Then here about abilities. Jadi itu adalah ekspresi yang mengungkapkan kemampuan dengan kata dasarnya itu can atau could atau be able to. Okay, that's about abilities. We can continue to the second, talking about willingness. Nah, willingness itu will, mau, sudi. Nah, the modal we can use, modal yang biasa kita gunakan adalah kata will atau would. Sama, kalau will menyatakan kemampuan di masa sekarang atau masa akan datang. Kalau would, nah kalau tadi can ya, sorry. Kalau will menyatakan kemauan atau keinginan yang bisa dilakukan di masa sekarang atau masa depan. Tapi kalau would ada juga menyatakan keinginan yang di masa lampau. Selain itu modal will, kata will itu juga bisa kita gunakan untuk menunjukkan janji akan perbuatan kita di masa yang akan datang atau akan memprediksi sesuatu. Jadi will itu selain menunjukkan keinginan atau kemauan juga bisa menyatakan perbuatan yang akan bisa kita lakukan di masa depan ya. Here the expression to ask for and provide information about a person willingness to do ask. Ini adalah beberapa contoh yang menanyakan atau menyatakan tentang kemauan seseorang melakukan atau untuk tidak melakukan sesuatu. Nah, di sini adalah contoh mau melakukan sesuatu. Are you willing to polish them, dear? Maukah kamu nak menyemirkan sepatu saya? Sure, Dad. Tentu, Pak. Nah, di sini kenapa dia pakai willing? Karena menyatakan kejadian yang sedang terjadi saat ini. Nah, untuk menyatakan kejadian yang sedang terjadi saat ini, nanti ada topiknya tentang present continuous, yaitu kata kerjanya ada to be, ada ditambah ing. Tapi itu nanti akan saya kasih pelajaran berikutnya. Saat ini kita fokus ke willingness tadi. Kenapa pakai willing? Nah, itu masalahnya. Karena perbuatannya sedang terjadi waktu diucapkan. Would you do me a favor please? Of course. Nah, di sini ada kata would, tapi di sini would bukan menyatakan kemampuan di masa lalu, tapi keinginan minta orang melakukan sesuatu dengan lebih sopan. Jadi kata would itu sama dengan will, tapi kalau would kamu pakai sekarang untuk menyatakan kemauan di masa sekarang, itu lebih sopan dari will, ya. Kalau will mungkin mau, kalau would sudikah kamu gitu loh bahasa Indonesianya. Will you help me prepare the media? Yes, Mom. Would you like to wash it if you don't mind? Maukah kamu mencucinya jika kamu tidak keberatan? Oke, let me handle it, Uncle. Oh, baiklah, Paman. Saya melakukannya. Nah, lihat. Kata would itu lebih sopan dari will. Ya. Jadi kalau kamu minta tolong sesuatu kepada orang yang lebih dewasa, gunakan kata would. Tapi kalau kamu minta tolong sesama kamu, maukah, sudikah, itu gunakanlah okay, here the example in the sentence ini juga contoh-contoh penggunaan will di dalam kalimat yang mengungkapkan kemauan. Will you join me to sing? Maukah kamu bergabung bernyanyi dengan saya? Will they come with us? Apakah mereka datang bersama kita? She would send the gift to her mother. Apakah dia akan mengirim kado ke ibunya? Nah, di sebelah kanan ada jawabannya. I don't think so. Kalau udah dibilang I don't think so berarti tidak mungkin. Tapi will you bring this box for me, please? Maukah kamu membawakan kotak ini untuk saya? Yes, with pleasure. Berarti dia mau. Will the burn the cake for us? Atau she won't eat the cake? Maukah mereka memanggangkan kue itu untuk kami? I'm not sure. Kalau I'm not sure itu nggak pasti. Entah mau entah enggak ya gitu loh. Oke. Nah, ini ya. The example in the conversation atau dialog ini adalah contoh mengungkapkan kemauan di dalam dialog. Nah, look at the word underline. Lihat kata-kata yang ada di garis bawahi. Will yang pertama itu menyatakan
sesuatu yang akan terjadi. Tapi will bring yang di bawah, I will bring some interesting novel for you. Itu menyatakan kemauan ya, kemauan, kesudian. Nah, jadi sama-sama menggunakan. Okay guys, here you can practice the dialogue with your friend at home. Jadi ini kamu ada dialog, bisa kamu praktekkan dengan teman kamu di rumah ya. For practice, I cannot hear you, tapi saya tidak bisa mendengar kamu, but you can add your ability. Jadi kamu di dalam hal ini kamu bisa mengasah kemampuan kamu in the conversation, di dalam percakapan. This is the conversation between Randy and Mr. Nugraha. Ini ada dialog antara Randi dengan bapaknya Mr. Nugraha. Sebelumnya juga ada contohnya di contoh sebelumnya saya sudah kasih ini. Nah, that you shoes look dirty. Bapak, sepatunya kelihatannya jorok. Do they? Iyakah? Are you willing to polish them? Nah, tadi kan saya sudah jelaskan penggunaan willing. Kenapa pakai willing? Karena continuous, sedang berlangsung. Apa itu continuous? Nanti ada topiknya lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, di situ adakah willing. Nah, di the second dialog yang kedua, Lily and Kinar. I have a terrible headache. Would you do me a favor, please? Nah, di sini dia menggunakan kata would. Would itu artinya sudikah, ya, lebih sopan dari will. Bukan berarti ceritanya tentang masa lampau, bisa juga untuk masa lampau, tapi di sini dia tidak masa lampau, tapi untuk menyatakan lebih sopan, ya. Nah, Kinar, of course, shall I buy you medicine? Nah, kata si Lili tadi, maukah kamu melakukan suatu hal untuk saya? Oh, tentu, kata si Kinar. Bisakah saya membelikan obat untukmu? Nah, si Kinarnya baik. Dia malah menawarkan sal I buy. Bisakah? No, 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 no. Just take me to the clinic, please. Nah, kata Lili, oh, nggak usah. Bawa aja saya ke klinik. I feel like I'm going to stumble. Nah, kayaknya, aduh, gimana badan saya ini. Stumble gitu loh. Stumble gemetar atau nggak enak. Oke, kata Kinar, oke. Nah, that's all about willingness. Nah, itulah pelajaran kita di topik yang kedua tentang willingness dengan ungkapan yang utama menggunakan will atau would. Okay, that's all about the material that I can give to you. First about first about abilities. Yang pertama tentang abilities, can dengan could. The second willingness, will dengan would. How do you make in the sentence are the same, but the meaning of course different. Nah, dalam penggunaan cara membuat kalimatnya tentu saja sama-sama menggunakan modal, sama-sama menggunakan kata kerja. Tapi dalam pengertian dan maksudnya tentu saja berbeda. Okay, thank you for attention. I hope after you watch this video, you can subscribe, give comment, like, and share with your friend. Thank you very much. See you on the next episode. Bye.